Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pemirsa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan mulai mengkaji dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdullah Azim Badawi hafizahullahu taala. Dan insyaallah saya akan menyampaikan, saya akan bacakan dan saya akan terjemahkan. Taib kita masuk dari pembahasan ini, yaitu adalah Kitabut Thaharah. Jadi Kitabut Thaharah, adapun garis besar yang akan dibicarakan di Kitabut Thaharah di kitab Al-Wajiz, yaitu nanti kita akan bicara tentang air, bicara tentang najis, bicara tentang kemudian sunanul fitrah, kemudian bab bejana, kemudian nanti wudu, kemudian nanti mandi, tayamum, mengusap khuf, kemudian hukum darah haid dan nifas, dan sebelumnya juga ada pada buang hajat. Tapi ini garis besar yang dibicarakan di Kitabut Thaharah dari kitab Al-Wajiz. At-Thaharah, ketika kita mendengar kalimat Thaharah, ini ada tinjauannya ada dua. Ada namanya Thaharah hissiyah dan ada Thaharah ma'nawiyah. Thaharah hissiyah artinya Thaharah yang membersihkan, bersuci dari yang terlihat, yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasakan, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, itu namanya hissiyah. Dan untuk Thaharah hissiyah ini itu lebih banyak dibicarakan oleh ulama-ulama fikih. Adapun Thaharah ma'nawiyah yang kedua, ini Thaharah berkaitan dengan hati, dan ini lebih banyak dibicarakan adalah ulama-ulama tauhid dan ulama-ulama suluk, atau orang-orang yang ulama yang berbicara tentang tazkiyatun nufus. Nah, adapun Kitabut Thaharah yang disebutkan di sini tentunya adalah kitab Thaharah fikih, yakni Thaharah hissiyah. Jadi yang dimasukkan kalau Kitabut Thaharah yang dimasukkan di sini adalah Kitabut Thaharah al-hissiyah, bukan kitab Thaharah al-ma'nawiyah. At-Thaharatu lughatan, adapun at-Thaharah secara bahasa bermakna an-nazafatu wan nazaha, adalah bersih dan suci. Minal ahdas, dari hadas. Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang itu melakukan ibadah, sholat atau yang lainnya, itu adalah hadas. Ini secara bahasa, Thaharah itu adalah nazafah wa nazaha. Adapun wastilahan, adapun menurut istilah, Thaharah itu adalah raf'ul hadas atau izalatun najas. Thaharah itu adalah menghilangkan hadas atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini pengertian dari Thaharah menurut istilah. Dan Thaharah, pengertian Thaharah ini raf'ul hadas atau izalatun najas, ini adalah ta'rif yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Adapun bab yang akan dibicarakan di Kitabut Thaharah ini, karena dalam fikih itu ada kitab, nanti ada kitab, misalnya Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, Kitabus Siyam, Kitabus Zakah, Kitabul Hajj, Kitabul Buyu, Kitabul Nikah. Ini kitab. Adapun bab, nanti akan ada bab. Jadi setiap kitab itu ada bab. Nanti seperti ini ada bab air, nanti ada bab najis. Dan setiap bab itu nanti ada fasal. Ada fasal. Adapun bab yang pertama yang dibicarakan dalam Kitabut Thaharah itu adalah bab al-miyah.
Almiyah atau bab tentang air, kullu ma'in nazala minas samai aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Bahwa semua air yang turun dari langit ataupun air yang keluar dari bumi, fahuwa tahurun. Di sini adalah tahurun, menggunakan to-nya di fathah, tahurun. Tahurun artinya tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Itu makna tahurun, artinya suci zatnya dan bisa dipakai untuk mensucikan yang lain. Ini mana tahurun, karena ada tahurun, ada tuhurun. To-nya di doma, kalau to-nya di doma itu artinya perbuatan bersuci. Tapi kalau tahurun itu kaitannya dengan air. Sama dengan misalnya goslun, itu artinya air. Kalau guslun perbuatan mandinya. Dan semua air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi itu adalah suci. Air yang turun dari langit itu ada 3. Yang turun dari langit ada 3 seperti air hujan, salju, dan embun. Adapun yang keluar dari bumi, ini bisa kita katakan air laut, air sungai, kemudian danau, kemudian mata air, sumur. Ini semuanya adalah air yang keluar dari bumi. Dalil yang menunjukkan bahwa air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi itu adalah suci dan mensucikan adalah liqaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit, yaitu air hujan, tahuran adalah tahur, suci, artinya suci zatnya dan bisa dipakai untuk mensucikan. Jadi istilah tahurun itu adalah tahirun fi nafsihi, artinya zatnya itu adalah suci, wa mutahhirun li ghairihi, dan juga bisa dipakai untuk bersuci. Adapun dalil dari as-sunnah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahar. Ini tentang air yang keluar dari bumi, yaitu tentang sabda Nabi SAW tentang air laut. Nabi SAW menjawab, bersabda ketika ditanya tentang air laut, Rasulullah menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah tahurun, artinya zatnya itu adalah suci, dan air laut itu juga bisa dipakai untuk mensucikan. Al-hillu maitatuhu, bahkan bukan hanya airnya itu adalah suci dan mensucikan, tapi juga tapi laut itu juga adalah halal bangkainya. Ini termasuk salah satu dari Nabi SAW menjawab, bukan hanya menjawab pertanyaannya tentang air laut, tapi juga Nabi SAW menjawab lebih dari itu, bahwa bukan saja airnya adalah suci, tapi juga bangkainya pun juga adalah halal. Yang dimaksudkan adalah bangkai dari laut, bukan bangkai darat yang dibuang ke laut. Adapun dalil tentang sucinya sumur, air yang keluar dari bumi yaitu sumur, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil bi'r. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sumur, air sumur, yaitu adalah hadits innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadits dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya air ini adalah tahurun. Tahurun adalah suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, dan tidak ada suatu apapun yang bisa menajisinya. Ini air sumur. Wahuwa bakin ala tahuriyatihi, dan baik itu air yang turun dari langit maupun air yang keluar dari bumi, itu semuanya adalah bakin ala tahuriyatihi. Dia adalah tetap di atas kesuciannya. Artinya apa? Semua air itu hukum aslinya itu adalah suci. Wa in khalatahu syai'un tahir, walaupun dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Walaupun dia bercampur dengan sesuatu yang suci, kita katakan itu adalah suci. Air laut, air sungai yang bercampur dengan tanah, bercampur dengan lumpur, itu semuanya adalah berubah warnanya, tetap kita katakan air itu adalah suci. Atau air sumur yang berubah warnanya karena perubahan tanah, warna tanah, atau berubah airnya, dan perubahannya itu dari benda yang suci,
maka tetap dia adalah suci. Malam yakhrut anitlaki, selama tidak mengeluarkan kemutlakan air. Selama tidak mengeluarkan dari kemutlakannya, maka kita kembalikan ke aslinya air itu adalah suci. Jadi hukum aslinya air itu adalah suci sampai datang dalil yang menyatakan bahwa air itu adalah najis. Selama tidak ada dalil yang menyatakan najisnya, ya kembalikan ke hukum aslinya, yaitu adalah suci. Sebagaimana dalil yang menunjukkan adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lin niswatil lati qumna bi tajhisi ibdatihi, yaitu adalah sabda Nabi SAW kepada para wanita yang memandikan jenazah putrinya, yang memandikan jenazah putri Nabi SAW. Ini adalah ketika Zainab meninggal dunia, itu dimandikan oleh para wanita-wanita. Dan apa kata Nabi SAW kepada para wanita? Igsilnaha salasan au khamsan au aktsar min dzalik. Mandikan Zainab ini 3 kali mandi atau 5 kali mandi atau lebih daripada itu in ra'aitunna, jika kalian melihat masih kurang. Kalau kalian melihat masih 6 kali itu mandikan sudah suci, maka mandikan yang ketujuh itu adalah sunnah. Artinya apa namanya? Nanti mandikan itu dengan bilangan ganjil, karena bilangan ganjil itu adalah yang sunnah. Kalau 2 kali memandikan kok sudah bersih, maka mandikan yang ketiga itu adalah sunnah. Kalau yang keempat itu adalah sudah bersih, maka mandikan yang kelima itu adalah sunnah. Artinya diganjilkan. Bima'in wasidar. Mandikan dia, Zainab itu dengan 3 kali mandi, 5 kali mandi, atau lebih dari itu jika kalian melihat masih kurang, dengan air yang dicampur daun bidara. Ini dalil yang menunjukkan air yang dicampur daun bidara, maka tetap air itu adalah suci dan mensucikan. Kenapa? Daun bidara itu adalah benda suci. Jadi air yang bercampur dengan benda suci, maka tetap air itu adalah suci. Tetap air itu adalah suci. Dan juga Nabi SAW mengatakan waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Atau apa namanya, buatkanlah di akhir, atau jadikanlah di akhir memandikan itu adalah air yang dicampur dengan kafur, adalah kapur barus, aw syai'an min kafur, atau sesuatu yang sejenis dengan kapur barus. Ini dalil yang menunjukkan kapur barus adalah benda suci dicampur dengan air, maka air itu tetap adalah dalam kondisi tohurun, dalam kondisi dia tetap suci dan bisa dipakai untuk mensucikan. Wala yahkumu binajasatil ma', tidak boleh kita menghukumi najisnya air. Wa in waqa'at fihi najasa, walaupun kemasukan atau kejatuhan padanya najis, illa iza taghayyara biha, kecuali apabila berubah salah satu dari 3 sifat, warna, bau, dan rasa. Jadi artinya apa namanya, ini dalil yang menunjukkan bahwa hukum aslinya air itu adalah suci. Kalaupun misalnya air itu dikatakan nanti menjadi najis, air itu baru bisa dikatakan menjadi najis apabila terpenuhi 2. Yang pertama adalah kejatuhan padanya najis, dan yang kedua adalah berubah dari salah satu 3 sifat, warna, bau, dan rasa. Kalau kejatuhan padanya najis dan berubah salah satu dari 3 sifat, warna, bau, dan rasa, maka air itu menjadi najis. Sebaliknya, apabila tidak ada perubahan, kejatuhan padanya najis tapi tidak ada perubahan warna, bau, dan rasa, maka kembalikan ke aslinya air itu adalah suci, bukan najis. Sebagaimana dikatakan wala yahkum binajasatil ma', tidak boleh menghukumi najisnya air. Wa in waqa'at fihi najasa, walaupun kejatuhan padanya najasa, illa idza taghayyara biha, kecuali apabila berubah dari salah satu 3 sifat, yaitu warna, bau, dan rasa. Dalil yang menunjukkan adalah bahwa kalaupun dia kejatuhan pada kemasukan benda najis tapi tidak merubah warna, bau, dan rasa, itu tetap adalah suci, adalah hadits dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri budaa, bolehkah kami berwudu dari sumur budaa? Sumur budaa wahiya bi'run, sumur budaa ini adalah bi'run yulqa fiha al-khiyyat, adalah sumur yang
dulunya dibuang itu adalah kain-kain yang berisi darah haid. Wal kilab, waluhumul kilab, di situ juga dibuang bangkai-bangkai anjing. Wanatin, dan di sumur itu juga orang membuang itu adalah sampah-sampah. Jadi sumur Budoa itu adalah sumur yang ada di Madinah, yaitu adalah apa disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri ketika menjelaskan di hadis Bulughul Maram ini, yaitu adalah apa sumur yang kalau lagi surut itu setinggi sekemaluan, kemudian kalau lagi pasang itu adalah sepusar. Jadi sepusar kalau lagi naik, kalau lagi surut, lagi turun itu adalah sekemaluan. Dan diameternya itu adalah yaitu adalah 3 zira. Jadi 3 zira, 3 kurang lebih jadi kita katakan 3 kalinya, kurang lebih 3 meteran. Kurang lebih diameter itu 3 meteran. Tapi ini adalah sumur Budoa. Apa jawabnya Nabi SAW ketika sumur Budoa ini? Itu kan ada selokan-selokan, yang mana orang selokan ini jadi kain-kain darah haid itu dibuang nanti sampai berujungnya itu nanti di sumur Budoa. Ada orang membuang bangkai-bangkai anjing, nanti ujungnya nanti adalah di sumur Budoa. Orang membuat sampah-sampah, kotoran, itu pun juga nanti berujung di sumur Budoa. Nah, sumur Budoa ketika para sahabat bertanya tentang sumur Budoa, Rasulullah SAW menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air sumur Budoa ini itu adalah suci dan mensucikan, dan tidak ada sesuatu pun yang menajisinya. Tapi ini berkaitan dengan bahwa semua air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi semuanya itu adalah suci sampai nanti datang dalil yang menyatakan bahwa itu adalah najis. Selama tidak ada dalil maka kembalikan ke aslinya. Kemudian bab yang kedua adalah babu an-najasat. Babun najasat. An-najasat jam'u najasatin. An-najasat itu adalah bentuk jamak dari najasa. Apa itu najasa? Wahia kullu syai'in yastaqdiruhu ahlut tabai as-salima. Adalah setiap sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang selamat. Wa yatahaffadzunahu anhu, dan mereka akan menjaga darinya. Wa yaghsiluna thiyaba, dan mereka akan mencuci pakaiannya, mencuci kain idza asabahum, apabila terkena najis. Katohara kal adhara wal baul, seperti misalnya kotoran manusia dan kencing manusia. Jadi najis ini adalah sesuatu yang memang harus dijauhi. Jadi, najis itu adalah kotor, tapi tidak semua yang kotor itu adalah najis. Kalau najis sudah pasti kotor dan sudah pasti haram, tapi kotor dan haram itu belum tentu najis. Seperti kita katakan gini, ludah, ingus, dahak itu adalah kotor. Tetapi ludah, ingus, dahak, lendir ini semuanya adalah bukan najis. Ini bukan najis. Keringat itu adalah kotor, tetapi keringat itu bukan najis. Demikian juga kotoran hewan, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran unta itu adalah kotor. Tetapi kotoran ini itu adalah bukan najis. Jadi kalau kotor belum tentu najis, tapi kalau najis sudah pasti kotor. Kalau misalnya kencing manusia, kotoran manusia itu sudah pasti najis. Kalau najis sudah pasti kotor. Dan najis sudah pasti haram. Najis sudah pasti haram. Artinya apa? Najis tidak boleh kita misalnya melakukan transaksi jual beli. Benda najis seperti menjual bangkai, menjual menjual darah. Darah dijual, maka ini adalah termasuk atau saren atau didi, ini adalah termasuk yang haram.
Jadi najis sudah pasti haram, tapi haram belum tentu najis. Ya, seperti mencuri itu adalah haram, tapi mencuri itu bukan najis. Berzina itu adalah haram, tapi zina itu bukan najis. Wal aslu fil asya'i al-ibaha wa tahara. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh dan suci. Artinya apa? Hukum asal segala sesuatu yang bukan berkaitan dengan ibadah, apa saja yang berkaitan dengan di alam semesta ini yang bukan ibadah, maka hukum aslinya itu adalah boleh dan suci. Apa saja yang ada di sekitar kita ini, di alam semesta ini, misalnya apa? Kalau berupa makanan, hukum aslinya semua makanan itu adalah halal. Semua hukum aslinya makanan itu adalah suci. Sampai datang dalil yang menyatakan bahwa makanan ini adalah haram atau makanan ini adalah najis. Selama tidak ada dalil yang menyatakan haramnya dan tidak ada dalil yang menyatakan najisnya, ya kita kembalikan ke aslinya bahwa itu adalah suci. Demikian juga misalnya hukum kalau itu berupa makanan, berupa minuman apa saja di alam semesta ini hukum aslinya itu adalah halal dan suci. Sampai datang dalil yang menyatakan najisnya. Maka kewajiban bagi kita itu yang harus kita ketahui itu adalah mana saja yang haram berupa makanan, mana saja yang haram dari minuman, atau mana saja yang najis yang dari makanan, dan mana saja yang najis dari minuman. Itu yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari. Adapun halal nggak usah kita pelajari. Makanan apa aja, kita nemukan makanan apa aja, kita katakan ini halal. Anda masuk warung makan apapun, maka tidak usah Anda ragu dengan makanan semua yang ada disuguhkan di warung ini, semuanya itu adalah halal. Sampai memang ada dalil yang menyatakan bahwa itu adalah haram. Faman za'ama najasata ainin ma, barang siapa yang menganggap najisnya sesuatu, fa alaihi bid dalil, maka kalau dia menyatakan najisnya sesuatu ini, fa alaihi bid dalil, dia harus mendatangkan dalil. Dia harus punya dalil untuk menyatakan bahwa ini adalah sesuatu ini adalah najis. Fa in nahada, jika dia punya dalil, jika dia bisa mendatangkan dalil bahwa ini adalah najis, misalnya kita mengatakan hukum aslinya anjing itu adalah suci, halal. Ada nggak dalil yang menyatakan haramnya? Maka kalau ada dalil yang menyatakan haramnya anjing atau yang menyatakan najisnya anjing, maka fadzalik, maka boleh kita mengatakan bahwa itu adalah najis atau itu adalah haram. Wa in najisa anhu, tapi kalau dia tidak punya dalil, apakah ini adalah dia tidak punya dalil tentang haraman, tidak punya dalil tentang najisnya, ya kan? Au jaa bima la taqumu bihil hujjah, atau dia datang dengan tidak ada hujjah, dia datang dengan tidak punya dalil, tidak punya hujjah, maka fal wajib alaihi, maka kewajiban baginya itu adalah al-wuquf, adalah mestinya tawakuf, diam, adalah diam, alama yaktadihi al-aslu wal bara', seperti yang ditunjukkan oleh hukum aslinya dan bara'atul dhimmah, artinya berlepas diri. Seperti misalnya kotoran ayam. Kotoran ayam itu aslinya itu adalah suci. Ada nggak dalil yang menyatakan kotoran ayam itu adalah haram, kotoran ayam itu adalah najis? Ya kan? Kalau tidak ada dalil yang menyatakan atau tidak ada dalil yang menunjukkan, ya sudah kita diam. Diamnya apa? Kembalikan ke aslinya. Bahwa kotoran ayam itu adalah suci, bukan najis. Karena itu adalah apa yang dituduh, yang di alama yaktadihi al-aslu wal bara'. Liannal hukma bin najasati, kenapa? Karena menghukumi sesuatu itu adalah najis, adalah hukum taklifi, hukum yang akan dibebani, yang yang akan ada pembebanan hukum. Taumu bihil balwa, yang itu akan akan menyulitkan dengannya. Kalau dia mengatakan kotoran ayam itu adalah najis, maka dia harus mendatangkan dalil. Kemudian konsekuensinya pun juga nanti akan dia harus kalau dia menyatakan najisnya, konsekuensinya pun juga nanti akan terus, ya kan,
akan mengatakan bahwa orang yang menginjak kotoran ayam itu najis. Pakaian yang terkena kotoran ayam adalah harus dibersihkan. Badan yang terkena itu kan ta'ummu bihil balwa. Kalau dia menyatakan najisnya. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Nah, tidak halal, tidak boleh dia mengatakan menyatakan najisnya illa ba'da qiyamil hujjah, kecuali setelah dia punya hujjah, setelah dia punya dalil. Wa mimma qama dalil ala najasatihi, adapun dalil-dalil yang menunjukkan najisnya, najis. Nah, perlu diketahui para pemirsa sekalian bahwa najis itu sumbernya cuma ada dua. Najis itu sumbernya ada dua. Yang pertama sumbernya dari manusia, dan yang kedua adalah sumbernya dari hewan. Dan najis itu tidak akan keluar dari dua jenis ini, manusia dan hewan. Selain dari manusia dan hewan, maka semuanya itu adalah suci, bukan najis. Apa saja yang selain dari manusia dan hewan, maka itu adalah suci, bukan najis. Karena najis itu sumbernya cuma dari manusia dan hewan. Adapun yang dari manusia, adapun najis yang keluar dari manusia, yang disepakati oleh para ulama itu ada 7. Ada 7 yang disepakati yang najis yang keluar dari manusia. 7 itu 6 dari jalan depan dan 1 dari jalan belakang. 6 dari jalan depan itu adalah, yang pertama adalah kencing, yang kedua adalah wadi, yang ketiga adalah madhi, yang keempat itu adalah darah haid, yang kelima darah nifas, yang keenam darah istihadah. Itu 6 dari jalan depan, dan 1 dari jalan belakang, yaitu adalah kotoran. Ini yang disepakati oleh para ulama bahwa yang keluar dari manusia ini adalah najis. Adapun selain dari 7 ini, di situ ada yang diperselisihkan. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama apakah itu najis atau tidak. Seperti misalnya air mani. Air mani itu najis atau bukan? Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu adalah najis. Adapun jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan bahwa mani itu adalah suci, bukan najis. Demikian juga misalnya air ketuban. Air ketuban, apakah itu adalah najis ataukah suci? Yaitu adalah apa? Hukum aslinya itu adalah suci dan tidak ada satupun dalil yang menyatakan najisnya. Demikian juga ifrazat, cairan keputihan pada wanita, apakah itu najis ataukah suci? Ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Taib. Adapun yang ada dalil yang menunjukkan najisnya yang keluar dari manusia yang kita sebutkan 7 tadi, 7 yang keluar dari manusia, diantaranya adalah kencing dan kotorannya. Kencing dan kotoran. Dalil yang menunjukkan bahwa kotoran manusia itu adalah najis, fali hadits Abi Hurairah, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha. Apabila salah seorang dari kalian menginjak salah seorang dari kalian bina'lihi al-adha, menginjak dengan sandalnya itu najis. Al-adha maksudnya kotoran, fa inna turaba lahu tahurun. Maka sesungguhnya tanah itu bisa mensucikannya. Artinya gosok-gosok saja sandalnya di tanah, maka sandalnya itu sudah menjadi suci. Al-adha yang dimasukkan dalam hadis ini adalah kullu ma ta'azzayat bihi, apa saja yang ta'azzayat bihi, yang terganggu dengannya. Apa saja yang terganggu, semua yang terganggu dengannya, maka ini adalah namanya adha. Nah, gangguan ini bisa berupa apa? An-najasa, bisa berupa najis, bisa juga berupa al-qadar, maksudnya adalah kotoran, bisa juga berupa al-hajar, yaitu batu, bisa juga berupa syauq, duri, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Dan wal muradu bihi fil hadits, adapun yang dimaksud dengan al-adha yang disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah tadi adalah an-najasat kama huwa wadih, bahwa itu adalah najis sebagaimana yang sudah jelas. Wa ammal baulu, adapun air kencing itu adalah termasuk najis, fali hadits, berdasarkan hadits dari Anas bin Malik, anna arabiyan, ada seorang badui, bala fil masjid, dia kencing di masjid.
Faqama ilaihi ba'dul qaum. Kemudian sebagian dari para sahabat berdiri, kemudian menghardik badui yang kencing di masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada para sahabat yang menghardik orang badui yang kencing di masjid. Da'uhu, biarkan saja badui itu selesaikan kencingnya. Wala tazrumuhu, jangan kalian memutuskan kencingnya. Ini termasuk salah satu hikmah dalam berdakwah. Jadi kalau mengingkari kemungkaran dan kemungkaran itu akan lebih besar, maka tidak boleh kita mengingkari. Seandainya kita mengingkari orang badui yang kencing di masjid, kemudian akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, seperti misalnya nanti badui ini kencing sambil berlari, tentunya najasa itu akan semakin banyak. Apalagi kalau kencing badui dihardik, dia sambil lari, ya tentunya badannya, pakaiannya, dan semua tempat itu terkotori dengan najis. Maka Maka Nabi SAW dengan hikmah, da'uhu, biarkan saja di situ. Artinya biarkan dia selesaikan kencingnya. Kalau Anda membiarkan dia selesaikan kencing, itu hanya pada satu tempat. Hanya satu tempat, dan hanya satu tempat ini saja yang kotor, dan itu masih bisa dibersihkan. Ini adalah termasuk hikmah dalam berdakwah. Kemudian berkata, falamma faragha, begitu sudah selesai badui tadi kencing, da'a bidalwi mimma. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk mengambilkan satu ember air, fasabbahu alaihi. Kemudian menyuruh untuk menuangkan air di bekas kencing badui tadi. Ini dalil menunjukkan bahwa air kencing ini adalah najis. Demikian juga dalil yang menunjukkan air kencing itu adalah najis adalah perintah untuk mencucinya. Perintah untuk mencuci kemaluan sehabis buang air kecil maupun sehabis buang air besar. Ini juga dalil. Seperti misalnya perintah kita membersihkan dari kencing, karena siksa kubur itu adalah paling banyak adalah akibatnya bagi mereka yang kencing tidak cebok. Kencing tidak dibersihkan, maka itu adalah menjadi sebab disiksa kubur. Kemudian yang ketiga dan keempat yang termasuk najis adalah al-madhi wal wadi. Madhi dan wadi. Apa itu al-madhi? Al-madhi adalah fahuwa ma'un abyad, adalah cairan yang berwarna putih, raqiq, yang agak encer, lazid, kemudian berlendir. Yakhruju inda syahwa, yang keluarnya ketika ada syahwat. Tentunya syahwat, keluar syahwat, la bisyahwatin, bukan syahwat karena hubungan suami istri, tidak. Jadi madhi ini keluarnya karena syahwat, tapi bukan syahwat hubungan suami istri. Waladif, dan juga bukan karena difkin, yaitu bukan juga karena yaitu memancar, maksudnya bukan air mani. Wala yuqibuhu futur, dan juga tidak menyebabkan loyo. Nah, ini sebenarnya menunjukkan perbedaan antara mani dengan madhi. Mani dengan madhi. Yang pertama dari sisi mani dengan madhi, perbedaannya yang disebutkan di sini adalah bahwa dari sisi zatnya. Dari sisi warna. Warna. Kalau mungkin dari sisi warna mungkin sama, yaitu adalah nanti yang membedakan itu adalah di wanita, yaitu warna kuning. Yang kedua, perbedaan yang kedua dari sisi bau. Tentunya air mani adalah lebih bau. Kemudian ditinjau dari sisi kekentalan, air mani itu lebih kental daripada madhi. Ditinjau dari sisi ketika dia mengering, maka air mani itu akan ada gumpalan. Ada gumpalan. Nah, beda dengan madhi. Madhi tidak ada gumpalan. Kemudian perbedaan yang lain dari sisi yang lain, bahwa madhi itu adalah najis, sementara air mani itu diperselisihkan apakah itu najis atau tidak, dan pendapat yang kuat bahwa mani itu bukan najis, dia adalah suci. Kemudian ditinjau dari sisi yang lain, yaitu adalah madhi adalah termasuk yang hadas kecil. Nah, kalau mani adalah hadas besar. Tapi itu perbedaan antara mani dan madhi. Demikian juga mani, disebutkan di sini adalah mani itu adalah memancar. Mani adalah artinya ditinjau dari sisi sebab.
sebabnya keluar madhi itu ada dua. Sebabnya keluar madhi itu ada dua. Yang pertama itu adalah kecapean, artinya pekerja berat, pekerja kasar, keras, itu keluar madhi. Sebabnya adalah karena kerja berat. Kemudian sebab yang kedua dari madhi itu adalah karena syahwat. Syahwat artinya dia syahwat memikirkan, di pikiran, memikirkan si dia, tapi dianya nggak mau memikirkannya. Itu sebabnya madhi. Adapun mani sebabnya ada 3. Mani itu sebabnya ada 3. Yang pertama adalah hubungan suami istri, yang kedua itu adalah mimpi, dan yang ketiga itu adalah dikeluarkan. Dikeluarkan. Misalnya apa? Dengan cara nonton, dengan cara baca buku, dengan cara onani, masturbasi, dan yang lainnya. Tapi ini sebab keluar madhi. Sebab keluar, perbedaan antara mani dan madhi ditinjau dari sisi sebab keluarnya. Demikian juga sebab perbedaan antara mani dengan madhi ditinjau dari sisi ketika keluar. Madhi ketika keluar itu seperti madu yang keluar dari botolnya. Artinya air yang keluar dari botol itu mengalir. Madu yang keluar dari botol itu madhi. Tapi kalau keluar mani itu seperti apa? Yang disebutkan adalah bidifkin, itu dengan cara memancar. Ini kemudian ketika keluar, air mani itu ketika keluar itu plong. Sementara madhi tidak. Kemudian yang ketiga, ketika keluar mani itu adalah yuqibuhu futur. Dia akan menyebabkan loyo. Kemudian madhi itu tidak menyebabkan loyo. Wa rubbama la yahissu bi khurujihi, dan madhi itu tidak terasa keluarnya. Kalau mani mesti terasa keluarnya. Itu bedanya. Kalau ditinjau dari sisi terasa, maka madhi itu terkadang tidak terasa keluarnya. Tapi kalau mani itu mesti terasa keluarnya. Wa yakunu dzalika lirrajul wal mar'ah. Dan madhi itu bisa terjadi pada laki-laki maupun wanita. Wa huwa najisun, dan madhi itu adalah najis. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli az-zakar minhu. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan supaya mencuci zakar, mencuci kemaluan dari terkena madhi. Sebagaimana hadits an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, kuntu rajulan madza'an. Saya adalah laki-laki yang sering keluar madhi. Kuntu astahi an asala an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan saya malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Limakani binatihi minni, karena kedudukan putrinya. Maksudnya apa? Saya adalah menantunya Rasulullah SAW. Wa amartu al-Miqdad, maka Ali karena malu bertanya kepada Rasulullah SAW, sementara ini harus ditanyakan kepada Nabi, maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada siapa? Al-Miqdad ibn al-Aswad. Miqdad ibn al-Aswad ini adalah budak dari Ali bin Abi Thalib. Fasa'alahu, kemudian Miqdad pun menanyakan kepada Nabi SAW. Faqal, kemudian dijawab oleh Nabi SAW tentang madhi, yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Adalah dia mencuci zakarnya, mencuci kemaluannya yang terkena madhi, wa yatawadda, dan berwudulah. Dalil menunjukkan bahwa keluar madhi itu adalah pembatal wudu. Adapun perbedaan kalau keluar mani itu adalah mewajibkan mandi. Kalau madhi itu adalah mewajibkan wudu, kalau mani adalah mewajibkan mandi. Wa ammal wadi, adapun wadi yang termasuk najis adalah apa itu wadi? Wadi adalah fahuwa ma'un abyad, adalah cairan yang berwarna putih, yakhruju ba'dal baul, yang keluar biasanya setelah kencing. Wa huwa najisun, dan wadi ini pun juga adalah najis. Berdasarkan hadits an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, al-mani wal wadi wal madhi. Mani, wadi, dan madhi. Ammal mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Adapun mani itu yang menyebabkan mandi. Wa ammal wadi wal madhi, adapun wadi dan madhi
Faqal, Nabi SAW Abdullah bin Abbas berkata, igsil zakaraka, cucilah kemaluanmu, au madzakiraka, atau yang terkena yang yang terkena madhi, wa tawadda, dan berwudulah wudu akalis sholat sebagaimana wudumu untuk sholat. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa wadi itu adalah termasuk sama dengan madhi, yaitu adalah pembatal wudu dan najis. Taib. Adapun yang najis, yang ada najis yang datang dalil yang menunjukkan najisnya, ini yang dari hewan. Yang dari hewan, karena tadi kita menyebutkan bahwa najis itu ada yang berasal dari manusia dan berasal dari hewan. Adapun yang dari hewan adalah rausun ma la yukalu lahmuhu. Adalah kotoran yang keluar dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kotoran yang keluar tidak dimakan dagingnya, ini adalah apa? Dikatakan bahwa ini adalah najis. Tapi kita katakan tidak semua kotoran yang tidak dimakan dagingnya itu adalah najis. Tidak semua. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kotoran dari binatang buas. Dari binatang buas, maka kotorannya, kencingnya, air liurnya itu adalah najis. Yang tidak dimakan. Adapun misalnya kotorannya kucing, kencingnya kucing, maka ini adalah kucing, hewan yang tidak dimakan dagingnya. Hewan yang tidak dimakan dagingnya, itu sepakat para ulama. Tetapi apakah kotoran kucing, kencingnya kucing itu adalah najis? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah pendapat yang kuat bahwa dia bukan najis. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang kucing, Rasulullah SAW menjawab apa? Laisat binajisa, kucing itu bukan najis. Innama hiya minat tawafin alaikum. Karena kucing itu selalu berada di sekeliling kalian. Seandainya kotoran kencing dan kencingnya kucing itu adalah najis, tentu akan memberatkan bagi umat. Maka dari hadis ini keluarlah satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Semua yang memberatkan, yang diambil itu adalah yang meringankan. Apa? Bahwa kotoran kucing dan kencingnya kucing itu bukan najis. Jadi raus ma la yukalu lahmu ini adalah perlu rincian. Jadi tidak semua kotoran yang tidak dimakan dagingnya itu adalah najis. Yang tidak ada khilaf itu adalah misalnya binatang buas, kemudian nanti keledai, anjing, babi, itu semuanya adalah apa? Yang tidak ada perselisihan di antara para ulama. Dalilnya adalah hadits an Abdillah qal arada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabarras. Nabi SAW waktu itu ingin buang air besar. Faqal, kemudian Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "I'tini bisalasati ahjar." Ambilkan saya 3 buah batu. Fa wajadtu lahu hajarain wa rausa. Dan saya pun mendapati 2 buah batu dan 1 kotoran keledai yang sudah kering. Raus artinya kotoran, rausatu himar, kotoran keledai. Fa amsakal hajarain, kemudian Nabi SAW mengambil yang 2 buah batu, wa taraha rausa, dan langsung melemparkan atau membuang kotoran yang sudah kering. Waqal hiya rijsun, sambil berkata itu adalah najis. Tapi ini adalah apa? Kalau keledai kotorannya, kencingnya itu adalah najis. Dan keledai adalah termasuk hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ini adalah, ya, kalau kita katakan keledai, maka termasuk min babi aula, yaitu adalah binatang buas. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan najasa. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.